Halo Pak, selamat malam Pak. Pak Aris. Halo, apa kabar? Baik Pak Aris. Saya Eri Pak. Ini satu rekaman kita. Ya, Niat sepeda juga Pak. siapa namanya? Rahmat. Rahmat Pak. Oh, apa kabar, Mat? Baik Pak, dari Muara Teweh Pak. Oh, jauh sekali kau, Moratewe. Maniat sepeda Pak. Kurang lebih sama kayak Bapak lah kira-kira gitu. Waduh, dahsyat. Ini Pak Rahmat yang di MTB ya, klub MTB ya? Apa itu? Bukan. Ya? Oh, bukan. Nggak ikut. Lain lagi. Oh. Sekarang di Palangkaraya apa di Moratewe, Mat? Lagi di Muara Teweh Pak. Oh, Moratewe. Gimana keadaan Moratewe? Wah, sini aman, virus sudah Ya. hampir hilang kayaknya. Waduh, syukurlah. Sudah nggak ada yang dirawat lagi. Palangkaraya ini bertambah terus. Hari ini aja ada 2 yang meninggal. Saya nggak tahu lah. Pemerintah Kota Palangkaraya tidak terbuka dengan keadaan sekarang, gitu loh. Jadi masyarakat tuh dibiarkan untuk menghadapi new normal, tapi tidak tidak di backup oleh persiapan untuk social distancing, tempat-tempat yang harus tidak dikunjungi, ya sementara pasar besar katanya, tapi pasar besar mana? Itu sangat berbahaya. Betul, kita nggak tahu siapa saja yang ke pasar, orang-orang di sana. Makanya saya dengan Eri juga bilang, udahlah kita olahraga aja lah, menjaga imun, menjaga kesehatan kita masing-masing. Iya, itu aja, nggak ada lain. Habis mau diapain lagi kita, ya kan? Nah, ini kelihatan semua. Jadi, gimana, Ri? Silakan, Ri. Siapa? Bapak ini biasanya kalau seminggu berapa kali Pak ya? Saya kan ada lihat Bapak juga posting di Instagram gitu, di story gitu. Ya. Kalau seminggu, kalau dihitung 3 kali pasti. Ya, kalau tidak pagi, sore saya naik sepeda. Kalau pagi pasti saya naik road bike, sore pakai MTB. Tapi saya ini lagi senang-senangnya nge-gym nih, jadi enak kayaknya. Apalagi hujan-hujan kan, enak angkat besi aja lah, main-main sama besi. Betul Pak, kalau nge-gym itu harus diawali dengan kardio juga Pak, begitu lari. Iya, dengan kardio paling tidak 10 kilo lah. Kadang-kadang saya pagi itu kalau tidak sepeda, jogging keliling di sekitar rumah, ya sekitar 5 kilo lah, kalau PP. Nah, kalau sepeda, saya harus sampai ke bandara, itu PP ke rumah itu 25 itu. Itu pasti sudah. Eri main sepeda juga? Saya baru aja Pak, saya nggak semaniak Bapak lah gitu. Saya masih mencoba peralihan gitu, transisi. Dari lari, saya bukan maniak. Saya cuma sekedar untuk olahraga, dan itu ya murah meriah dan rame-rame dengan kawan-kawan. Jadi ya tidak ada yang tidak spesial, biasa aja gitu loh. Dan kalau maniak bilang kan harus tiap hari, tapi kita kan atur waktu karena saya juga umur sudah hampir 50, jadi ya harus tahu diri juga kan. Nggak muda kayak kalian lagi. Sama aja Pak. Sama ya, jadi ya harus ya menjaga diri lah. Kata orang itu ya lihat umur, lihat kapasitas, ya kemudian jaga-jaga ya supaya ya namanya olahraga juga tidak bisa over confident bahwa sehat terus, ya kita juga harus ada rest-nya. Saya paling tidak 1 minggu itu rest-nya sehari itu. Kayak kemarin hari Minggu saya rest, nggak ada kegiatan. Karena diiringi juga dengan olahraga gym, olahraga sepeda, olahraga yoga. Nah, kebetulan yoga ini... Saya lihat Bapak sama Ibu main yoga ya? Iya, main yoga. Karena Ibu kan suka yoga, jadi coba ikutlah. Sebenarnya kan yoga ibu-ibu kan. Nah, daripada ini kan ikut yoga juga. Tapi ya syukur, bagus juga sih buat pernapasan, kekuatan tulang, kekuatan tubuh, ada imunnya jadi baik. Itu yang luar biasa. Iya. Kalau Eri jadi baru aja ya, sepeda ya. Gimana Pak ya, Pak Rahmat biasanya? Di sana kan medannya agak tanjakan Pak. Ya. Sini gunung Pak Aris. Pernah ke TW Pak?
Oh ya sering saya ke Muara TW kemarin PON kan Prapon. Oh iya, kan Porprov ya. Iya, Ketua Porprov KONI kan di ya. sana. Iya, jadi saya lihat itu kalau naik sepeda di sana enak itu. Ada Enak, Pak. speednya turun, ada naik. Iya, bagus sana. Aspalnya mulus, bersih, udaranya juga. Iya, udaranya bersih. Cuma di sana kalau banjir ya pasar itu ya. Ya, Kalau pinggir air sungai, banjir. pasang ya. Iya, Pak. Pinggir sungai. Kalau seminggu berapa kali Muhammad main sepeda? Kuat sekali aja kayaknya, Pak. Oh, Satu sekali kali aja. Satu kali. Iya. Tapi diusahakan seminggu itu minimal 3 kali, Mat. Supaya tidak mengulang lagi. Maksud saya, ketika Anda seminggu sekali, Anda masuk pada minggu yang kedepannya, Anda akan seperti orang yang baru lagi bersepeda. Ini juga buat Eri, ya kalau yang baru, ya harusnya rutin minimal sehari libur, sehari sepeda. Ya, dulu saya tiap hari, Ri, tapi ya sekarang saya kurangin. Ya, karena waktu juga kan. Harus kerja juga, harus meeting seperti ini, jadi ya harus bagi waktu lah. Kita saya banyak, jadi ada jadi saya tuh nggak bisa berteman dengan satu komunitas saja, Bang Eri. Ini saya baru bergabung dengan MTB yang di kilometer 5, mereka ngajak saya masuk di grup, baru aja tadi. Sebelumnya saya kumpulan dengan gereja, kemudian saya kumpulan dengan para tangkilings. Kemudian saya dengan grup jempol, kemudian dengan grup-grup bank. Nah, gimana saya mau menolak mereka? Mungkin kan? Betul. Jadi kalau hari ini diajak mereka dari teman-teman tangkiling, ya ikut mereka. Nah, kalau besoknya diajak oleh teman-teman MTB, ya gabung lagi sama MTB. Jadi nggak mungkin bisa satu aja konsentrasi, karena saya menganggap diri saya bukan milik saya sendiri dan milik beberapa orang, jadi berteman semua, ikut semua. Nah, itu kan lebih enak kan. Yang saya tahu tuh nama grup di Instagram itu Weekend Stylist, Pak. Itu grup apa, Pak ya? Yang ketuanya apa itu? Weekend Stylist kalau nggak salah. Ketuanya berata apa gitu. Itu menarik sih. Berata ya. Saya tuh nggak begitu hafal namanya, Ri. Cuma saya kalau lihat wajahnya saya tahu itu. Saking banyaknya teman itu, Ri. Jadi kadang-kadang ya tidak terlalu dekat tapi tahu gitu. Tapi mereka yang tahu dengan saya, oh ini Pak Aris, oh karena habis itu kalau berhenti di jalan, ayo foto dulu baru pisah lagi. Bapak kalau misalkan maintenance prokesnya itu sendiri apa di bengkel mana gitu, Pak? Saya belum tahu sih di Palangkaraya, Pak. Kan masih baru gitu. Kalau saya maintenance, karena sepeda ini kalau tidak ada gangguan, saya kerjain sendiri, ya bersih sendiri. Ya jadi habis kita riding, habis sepeda, saya bersih sendiri. Karena bersih sepeda ini lebih mudah daripada bersih sepeda motor. Contoh, sepeda itu kan ringan, tinggal diputer-puter aja bannya, disikat, rantainya disikat, kursi dilap, body sasisnya dilap, disikat, udah beres, sudah. Dan dia lebih cepat kering. Nah, kalau maintenance seperti pelek, saya harus antar ke tukang pelek. Kalau dia ada bunyi, saya harus antar ke Darmo Sugondo. Itu toko Harum Manis namanya. Itu punya Pak Faisal, Bung Faisal, orang sepeda juga. Nah, servis di sana. Biasanya yang bunyi itu kebiasaan karena MTB itu kita main ke jungle, ke hutan, ke tangkiling, terus main di pasir, maka jadi makanya di rantai maupun di pedal itu sering kemasukan pasir. Makanya kalau kita lagi road di jalan, dia bunyi tek gitu. Nah, itu harus dibongkar, dibersih, disemprot sama mereka. Nah, itu baru saya harus antar ke sana. Nah, ya, mereka paling mengenakan biaya kurang lebih 50 sampai 100.000 untuk pembersihan. Tapi gak ada rusak ya, hanya membersihkan gitu loh. Oke, Pak Rahmat, mungkin jadi maintenance sendiri aja. Senior juga tentang sepeda
Halo Pak Rahmat, apakah dengar Ya, suara? halo Pak Eri. Apa mungkin yang ada yang ingin ditanyakan perihal sepeda gitu? Siapa tahu kita bisa konsultasi dengan senior kita lah. Pak Aris berarti segmennya mountain bike ya, MTB ya? Senengannya ya? Saya senangnya dua-dua ini, Pak Rahmat. Semua ya? Karena gini, MTB itu untuk kita ngejar power, Pak Rahmat. Ya, karena di RB, road bike, itu kadennya harus sesuai. Kaden itu untuk putaran kayuhan kita. Nah, karena RB itu lebih ringan, ya, jadi lebih enak. Nah, jadi kita untuk latihan power itu untuk tenaga kaden itu untuk putarannya itu enak pakai MTB. Nah, ketika kita pakai MTB berat kan, MTB lebih berat. Nah, sudah naik MTB, kira-kira kilometer speed-nya itu sampai 30, berarti kita bisa RB itu 35 sampai 40 speed kilometer per jam. Nah, jadi kalau kita mau punya tenaga, punya kemampuan untuk mengayuh, belajarnya dari MTB dulu. MTB dulu. Itu. Tapi kalau laki-laki ini Pak, MTB setelah lutut kita kan sering loh cedera lutut. Ya. Umur-umur segini. Jadi kalau MTB kan terlalu berat, Pak. Makanya betul, MTB berat. Satu karena ya mohon maaf ya, makanya saya juga gemuk dulu Pak Rahmat. Saya sempat 87 Pak Rahmat. Jadi saya merasa naik sepeda itu jadi berat, jadi susah gerak, jadi cepat ngos-ngosan. Nah, jadi sekarang berat saya sudah 74. Jadi saya nurunin berat badan tuh hampir 10 kilo lebih saya. Dari 87 sampai ke 74 itu. Hampir 15-an kilo saya harus turun. Tiap pagi saya harus sit up, saya ngurangin makan malam, terus saya harus pergi treadmill, saya harus jogging. Ya kembali seperti anak muda sebenarnya Pak Rahmat. Tapi ya mau tidak mau untuk kesehatan, untuk umur panjang, untuk wajah terus muda, ya harus begitu. Iya, harus gembira Pak. Harus happy. Ya orang sekarang bilang, aduh pusing mikirin corona. Saya bilang, ngapain dipikirin? Ya, jadi kita harus pikiran positif saja, positif, olahraga, apa yang bisa kita lakukan. Olahraga saya murah meriah aja kok Pak Rahmat, nggak mahal. Sepeda tinggal kita ngayuh, ya kan? Nge-gym kita tinggal angkat-angkat barbel, ya kan? Yoga tinggal kita ikutin gaya aja di YouTube ada, gitu kan? Iya sudah, nggak ada yang mahal kok. Lain kalau saya main golf gitu kan, habis itu main balap mobil, balap motor, nah itu mahal itu orang dan sudah kalau balap mobil, balap motor sudah nggak lewat saya udah masanya sudah nggak ada. Ya masa sekarang menikmati aja lah olahraga gitu. Ada 2 pertanyaan lagi nih Pak, karena mungkin takutnya mengganggu waktu istirahat Bapak gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Masih ada setengah jam lagi. Ya, gimana? Gimana, Pak ya? Kenapa? Rute favorit Bapak biasanya? Untuk latihan. Rute favorit. Rute favorit saya rumah di Beruk Angis, di belakang Bank Pembangunan Kalteng. Jadi favorit saya adalah ketika saya keluar, saya arah Cempaka, saya ke Jalan Diponegoro, masuk bundaran kecil, lewat rumah ketua DPRD, saya arah RT Amrono lurus sampai bundaran Burung, saya belok kiri ke arah bandara. Sampai di bandara, di ujung sampai bandara lama, saya putar balik, ya pit stop dulu paling tidak untuk minum, terus putar balik arah ke kota lagi, masuk ke Jalan Adoni Samad, putar balik ke masuk Setaji, jalan lurus ke Diponegoro. Mentok belok kiri, baru kembali ke Cempaka pulang. Itu jalur favorit saya dan paling aman karena itu ambilannya kiri terus tuh. Bukannya bahaya? Karena tidak menyeberang. Daerah Setaji. Kenapa Peri? Agak rame. Ada jalan yang sempitnya di Setaji seingat saya. Setaji kita kan karena jalannya lebar jadi agak aman. Ya, agak aman jalannya lebar. Nah, yang kita takutkan itu kan jalan-jalan di dalam kota itu gitu loh. Ya. Karena juga di arah ke bandara sekarang pesawat kan tidak ada yang terbang. Jadi agak sepi bandara
Ya banyak orang sepedaan yang sekarang. Wah, saya juga bingung nih, orang sudah pada sepeda semua di Palangkaraya. Oh iya, seluruh Indonesia kali Pak. Teman saya Faisal laku sekali. Iya, orang pengen sehat semua kan, karena sepeda paling aman kan, tidak terlalu dekat, ya social distancing. Kemudian ini kan di situ orang-orang tertarik ke sepeda gitu loh. Mungkin lain waktu kita berbicara masalah bagaimana kita bisnis sepeda aja Pak untuk kedepannya. Oh, bagus juga. Iya, benar-benar. Nah, kalau RB beda lagi perjalanan saya. RB saya langsung keluar arah ke RTA Milono, belakang samping rumah makan Samba, saya keluar. Nah, itu arahnya langsung ke Bundaran Kecil, lurus ke Kereng, itu keluar arah jalan lintas luar, arah ke lintas luar, Mahir. ke terminal Wiagara, ya. Lurus sampai ya tembus ke jalan Cilikriwut kilometer 10. Ke 10 keluar Cilikriwut, jalan, nah masuk kota. Nah, itu habisnya sekitar 45 kilo lah satu. Itu menembusin 1,5 jam itu, 45 kurang lebih itu tuh. Ya lumayan, Mat. Bisa gempor juga kaki, tapi ya enjoy gitu. Bisa sampai 38 kilo belum. Iya. Kalau MTB saya paling tahan itu 30 sampai 40 pakai MTB. Tapi kalau naik RB sampai 60 saya nggak masalah, seneng aja karena RB itu lebih ringan sepedanya. Iya. Oh iya, pasti ada barusan dapat habis guling kan ya. Katanya Bapak itu pembalap tahun 80-an ya. Saya tahun 80, 90 saya mantan crosser. Jadi ya punya fisik, punya skill masih ada lah. Hah? Jiwa ekstrimnya ada lah gitu. Iya, ada dunia ekstrimnya dulu. Iya. Biasa kami naik MTB itu ke Tengkiling, Ri. Jadi di Tengkiling itu turun-turun bukit itu. Tapi memang bahaya sih ya. Memang bahaya kalau bagi teman-teman yang nggak biasa. Curam sekali di atas. Dan licin. Karena ada batu-batunya. Jadi seperti ada tanah, tapi dalamnya tuh batu gitu loh. Ada beberapa kawan dulu itu jatuh gara-gara itu. Dikirain tanah aja, ternyata batu di bawahnya. Banyak kan kecil. Nah, bahaya. Ya kadang-kadang teman-teman ambisi tapi nggak pernah lihat lokasi gitu loh. Langsung tancap ya selesai. Tapi buat kita teman-teman mainnya di kota aja lah dulu lah, di Palangkaraya. Jadi main di Palangkaraya aja. Rahmat kapan ke Palangkaraya? Nggak tahu lagi nih Pak, corona nih zona merah. Oh, berarti dia takut juga di Palangkaraya ada corona. Iya. Kalau gitu kita aja yang ke Barito Utara. Oh, ya. Boleh, sini Pak. Tapi bawa sepeda kami ke sana. Kayak ke Puruk Cahu gitu. Puruk Cahu langsung. Waduh, itu Puruk Cahu itu begini jalannya ya, Mat ya? Iya. Pusing saya. Karena saya di Puruk Cahu ya, dari Palangkaraya naik pesawat, pulangnya naik mobil. Waduh, ampun saya. Sampai muntah-muntah juga saya kalau duduk di belakang kan. Pas kebetulan dengan siapa dulu ya? Dan Pak Willy Yosef saya tuh diajak. Habis itu nggak mau lagi saya. Jadi saya bilang udah aja. Nggak mau lagi sudah. Mabok. Iya. Ternyata ada jalan lain rupanya yang tembus ke Gunung Mas. Iya, Mengkahu ya. Sungai Hanyu. Mengkahu. Iya, Sungai Hanyu. Lebih baik katanya lewat situ. Betul. Daripada ke Moretewe. Iya. Karena kita mau ke Bartim, ya mau otomatis ya harus lewat situ. Ya, TW. TW ke Bartim, bis Bartim ke balik kanan lagi Buntok, ya baru ke Palangkaraya waktu itu. Kabar-kabarin Mat kalau ke Palangkaraya Mat. Ya nanti kalau saya ke Moretewe juga saya kabar-kabarin. Ya. Ada beberapa ini Mat, bisnis juga rencana itu kan ada di daerah mana di Barito Utara. Itu harus membangun satu pompa bensin. Saya itu diminta di sana, cuma terlalu jauh pengawasannya gitu loh. Jadi, daerah mana Pak? Aduh nanti saya ya Mat ya. Saya tuh lupa, anak saya ada kirim kemarin. Emang di sini masih belum terlalu banyak Pak pom bensin. Tapi kita bukan di kotanya Mat, di daerah kecamatannya. Ya. Di daerah kecamatan. Ada ke Kaltim apa ke Barsel? Kayak sepertinya antara Barito Kaltim, ya? ke bukan Kaltim. Ke mana Puruk Cahu itu, ke Puruk Cahu.
Tapi dia bukan pom bensin besar, tetapi dia seperti APMS, menyediakan seperti APMS tapi pet shop namanya, Pertamina Mini. Nah, yang kapasitasnya dia jual Pertamax, jual Petrolite dengan solar yang subsidi, Mat. Nah, kebanyakan SPBU besar tidak boleh jual subsidi. Nah, ini karena dibutuhkan oleh masyarakat, jadi itu boleh gitu loh. Saya tidak tahu tempatnya lagi, cuma memang ya adalah supply BBM-nya itu dari depot Banjarmasin atau depot Pulang Pisau bawa ke sana itu kan lumayan jauh, Man. Misalnya ada order hari ini 20 jam misalnya berangkatnya. Berarti kita harus order 2 DO itu, Man, ke sana. Jadi harus ada tangki lebih dan penjualan di sana. Nah, masyarakat sana kan butuh itu kan. Betul, Pak. Harga Pertamina gitu loh. Di sini tambang saya banyak. Ada juga bicara, tambang saya juga bicara, tapi kebutuhan tuh nggak boleh jual ke tambang, Mat. Itu untuk kendaraan bermotor. Iya. Untuk masyarakat, jadi tidak boleh dijual ke tambang. Jadi itu betul-betul diawasi oleh pemerintah karena itu kan subsidi. Bukan BBM non subsidi. Kalau subsidi harus diawasi. Dan itu juga harus seizin rekomnya Pak Bupati gitu loh. Itu buka di sana. Saya tuh mikirnya cuma jauh aja ngawasinya, Bang. Nanti kalau jauh sekali sih. Jauh. Dari Palangka jauh. Susah, nggak ada waktu bersepeda nanti saya. Mending di Kasongan, bagus tuh di Kasongan. Kasongan kita sudah buka juga, Kasongan sudah ada. Cuma yang poin-poin itu yang terlihat oleh BP Migas itu yang di Barito Utara. Oh iya. Kan itu dipantau oleh BP Migas. Nah, BP Migas yang melihat di daerah-daerah itu yang mana yang kurang untuk supply gitu loh. Jadi sekarang itu semua harus ada, pelayanan itu kan sama. Makanya programnya Pak Jokowi itu sejauh apapun dengan satu harga kan, sama harganya. Nah, seperti di Papua misalnya, harga itu sama dengan daerah Jawa. Gitu kan. Iya, itu. Memang pemerintah memikirkan seperti itu. Tidak perlu modal besar, itu nggak pakai modal besar itu. Nggak banyak gitu loh. Cuma ya itu tadi, jauh sekali tempatnya. Repot tempatnya, pengawasannya gitu, pengirimannya, yang jaga juga harus orang yang betul berdomisili di sana. Wah, bank belum tentu ada di sana, kadang-kadang kan terlambat kita kan, uangnya masih di sana, transfernya harus kemana, karena harus store lagi ke Pertamina untuk dapat DO, itu Mat kesulitannya Mat di daerah-daerah itu, gitu. Makanya sulit juga sih, Indonesia terlalu besar. Iya Pak. Tantangan buat Bapak lah, sebagai pemimpin kita di masa depan. Ya, gitulah. Makanya saya bilang itu si Eri itu bilang, Bapak ini multi talenta katanya. Saya bilang saya ini pernah jadi ketua DPR, Pak, benar. Pimpinan komisi, calon wali kota pernah, calon bupati pernah. Walaupun belum berhasil, tapi saya punya misi, saya punya visi. Ya, saya punya visi misi itu bagaimana menangani masyarakat itu dengan baik sudah ada sebenarnya, tapi ya belum garis tangannya, terus belum dipercaya masyarakat ya, jadi udah kita nggak bisa apa-apa kan, seperti penanganan COVID. Ya masalah waktu aja. Mungkin nanti sampai juga ya waktunya Bapak. Ya mohon doanya aja kan, doa dari kawan-kawan semua biar kita sama-sama lah untuk daerah kita, supaya kita bisa menikmati hidup juga seperti daerah-daerah lain yang lebih maju kan. Iya Pak. Itu. Eri gimana Ri? Saya nggak bisa berkata-kata Pak, Bapak ini kan punya talenta, atlet, usaha semuanya pernah. Kalau kita berbicara masalah bisnis kayaknya terlalu berat nih Pak untuk tema malam ini. Iya. Eri nggak sanggup ya. Tapi kalau masalah hitungan pajak saya yang nggak sanggup, Eri yang sanggup tuh. Saya nggak bisa Bapak masalah ini. Yang masih jauh dari apa lah. Sama aja, kita sama-sama belajar. Kalian bisa menggali apa yang saya tahu. Kalian bisa belajar dari apa yang saya sampaikan. Terus apa yang dari pemikiran saya tidak bisa saya salurkan, kalian bisa menggali dari saya, terus kalian juga bisa bergaul dengan yang lain untuk menyampaikan kira-kira pemikiran saya bisa terpakai lah untuk kepentingan kawan-kawan yang lain. Itu aja saya.
Tidak hanya untuk saya sendiri gitu, tapi untuk kawan-kawan. Saya minta pesan-pesan Bapak untuk para pesepeda pemula gitu loh. Sebelum kita mengakhiri ini gitu. Ya. Oke, jadi saya berpesan untuk para teman-teman, sebenarnya bukan pemula, yang baru istilahnya yang baru mau berolahraga bersepeda, pertama-tama harus memang yang suka makannya banyak harus dikurangi. Ya, karena apa? Karena itu mengganggu loh. Mohon maaf saya katakan. Saya pernah begitu, ini pengalaman. Makanya dikurangi, tapi jam istirahatnya juga harus diatur, minimal 7 sampai 8 jam istirahat. Biasa makan yang berlemak, rubah makan buah, makan sayur gitu. Kemudian vitamin. Kemudian apalagi harus diatur jamnya. Bisa juga banyak orang yang pemula bersepeda, dia merasa kuat, ternyata pas setelah dia mengayuh sepeda dia kelelahan, capek karena tidak biasa, akhirnya dia kolap, bahaya buat dia, malah dia akan mengganggu fisiknya, mengganggu paru-parunya, mengganggu yang lain. Kalau dia pingsan di jalan kan lebih bahaya. Nah, saya banyak berikan saran bahwa ketika baru pemula atau yang baru memulai ikut bersepeda, ya pertama-tama ya jangan jauh-jauh dulu, mutar sekeliling yang dekat-dekat, diatur makanannya, diberi makanan tambahan vitamin, ya, kemudian istirahat cukup, baru bersepeda. Nggak bisa ngikutin orang-orang yang sudah lama bersepeda. Kayak saya juga kemarin ngikutin mereka yang yang mereka tangkiling itu. Mereka speednya 40, saya belum sanggup. Saya makanya tadi saya harus latihan MTB. Saya harus latihan itu. Jadi ketika sudah biasa, udah seminggu, 2 minggu, baru saya gabung dengan mereka. Kalau enggak bisa, ketinggalan kita. Dikentutin kita pakai jauh dia. Akhirnya kita ngotot, malah buat kita bisa sakit gitu loh. Nah, itu pesan saya kepada para teman-teman atau orang-orang yang baru memulai, ya harus bisa mengukur dari kemampuan. Dan saya mengajak orang-orang yang suka bersepeda, yuk rame-rame, tapi dijaga, jangan terlalu banyak, paling 2-3 sudah. Habis itu mau bertemu sebentar, jaga jarak gitu loh. Berfoto boleh, habis itu bubar. Gimana, Eri? Ya Pak, mungkin misalkan lain waktu kita dengan tema yang berbeda, boleh Pak ya kita Boleh, sangat boleh. Ajak aja teman-teman yang lain mau bergabung, kita diskusi, kita saling tukar pikiran. Kalau masalah bisnis boleh, masalah politik boleh, masalah olahraga boleh. Itu kan jadi PR serba bisa. Untuk tema Iya. Saya minta maaf tadi nggak bisa jam 7.30 karena saya ada meeting juga tadi Zoom gini, karena dengan para karyawan, karena sekarang itu sudah mulai bergerak lagi. Usaha udah mulai jalan, jadi kita atur-atur untuk ke depan. Walaupun saya bilang sebenarnya new normal nih belum bisa untuk di Palangkaraya. Mohon maaf saya. Karena kedisiplinan masyarakat Kota Palangkaraya masih belum ada kesadaran. Itu. Gimana caranya menyadarkan masyarakat? Ayo kita buat PSBB lagi tapi diatur. Tidak boleh keluar harus ada izin. Kemudian tempat-tempat nongkrong ditutup dulu. Pasar harus dijaga, dibersihkan. Kemudian juga jam-jam ke pasar juga harus diatur. Itu mohon maaf saya. Karena pasar itu kan ada pasar subuh, pasar pagi, pasar sore. Ya, ada malam, sore itu kan mau masuk ke malam itu harus diatur jamnya. Jadi tidak semua orang malam, semua masyarakat ke sana belinya. Atau ya pasar itu dibagi, bukan di situ lagi tepatnya, jadi dipisah untuk sementara. Ya, di Palangkaraya ini hematnya ada pasar besar, pasar Kahayan, pasar Raja Wali, di Kereng juga ada pasar, di Kereng Bengkira ada pasar. Nah, itu dibagi. Jadi tidak semua orang dikumpulin, semua makanan atau bahan-bahan pokok makanan yang seperti sayur-sayur pagi itu semua ke pasar besar. Jangan, akhirnya orang numpuk ke sana. Ya. Nah, waktu PSBB kesalahan pemerintah
menutup jalan-jalan besar, jalan kecil orang yang ini yang lewatnya corona, yang besar nggak ada, bundaran besar ditutup, nggak ada gunanya bundaran besar ditutup. Ya, harusnya yang pasar itu harus diawasi. Iya. Nah, terus mobil-mobil ataupun masyarakat yang dari luar Palangkaraya harus dijaga. Kan lolos akhirnya pasar yang betul-betul di sana membawa penyakit dari Banjarmasin ke Palangkaraya akhirnya semua menyebar. Terus orang pasar bilang apa? Terlambat. Ya, saya bilang harusnya memang waktu PSBB pasar itu adalah tempat yang pertama harus dijaga. Karena disitulah ngumpulnya orang-orang yang kita tidak tahu dari mana saja orangnya. Terutama yang dari luar kota yang mengantar bahan pokok makanan, ayam, beras, telur, sayur, nggak tahu kita dari Kalsel gitu kan. Nah, di Banjarmasin meledak kemarin kan, hampir 3 besar di Indonesia, dia nomor 3 kan setelah Jakarta dan Surabaya. Bayangkan kalau itu masuk ke Kalteng, amit-amit lah saya bilang, jangan sampai gitu. Nah, kemarin Pak Wali Kota menginstruksikan tutup pasar, ribut orang pasar. Berani dilawan Wali Kota. Saya bilang, jangan Wali Kota yang maju, polisi, TNI yang maju. Akhirnya apa? Diambil alih Polda. Polda menginstruksikan melalui Kapolda. Instruksi Kapolda, Polresta, dan Korem menginstruksikan Kodim untuk membersihkan pasar. Baru masyarakat takut. Baru mereka mau sama-sama gotong royong. Nah, itu yang terjadi kemarin ini. Ya kita lihatlah, ini sudah tanggal 16, besok masih mereka akan bersihkan. Tapi korban sudah banyak. Setiap hari Palangkaraya 1-2 orang meninggal. Tadi orang pasar Mendawai meninggal, dikubur tadi. Nanti saya kirim fotonya, Ri. Siap, Pak, siap. Ya itu salah satu sebenarnya pemerintah harusnya buka aja ini kejadian itu. Nah, jadi kita ada rasa gimana ya? Mohon maaf, kita bukan menakut-nakuti, tapi supaya masyarakat melihat, loh ini loh, kalau kita lengah, loh ini loh, kalau kita tidak disiplin, loh ini loh, kalau kita keluar, loh ini kita harus pakai masker, pakai pelindung, ya harus cuci tangan dan lain-lain, jaga jarak. Nah, kalau di pasar kan nggak ada mau tahu. Kan? Yang penting kami jualan, gimana kami bayar kredit. Nah, ya kan kalau kalian yang mati kan nggak apa-apa. Kalau orang yang lain mati kan repot, gitu kan. Iya. Iya, itu kira-kira Eri. Siapa? Apa namanya, takut mengganggu waktu istirahat Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak ya. Pak Rahmat juga. Sama-sama, Eri. Iya. Siapa? Oke, selamat malam semua. Sama-sama. Salam sejahtera. Yuk, sama-sama masih. Ya.